Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisara S. Usman. Saya dari kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintaksis, semantik, pragmatik, dan analisis wacana. Yang pertama saya jelaskan adalah sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur kalimat termasuk bagian kata-kata disusun menjadi frasa, klausa, dan kalimat. Sintaksis mempelajari fungsi kalimat seperti subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Fokus utama sintaksis adalah aturan penyusunan kata dalam kalimat yang sesuai dengan pola bahasa tertentu. Yang kedua, semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa, baik makna kata, frasa, maupun kalimat. Semantik berusaha menjelaskan bagaimana sebuah kata atau kalimat memiliki arti yang dipahami oleh penutur dan pendengar. Semantik membahas makna leksikal, makna dasar kata, makna gramatikal, makna yang muncul karena struktur, dan makna kontekstual, makna sesuai situasi. Dalam semantik, kita juga mempelajari sinonim, antonim, homonim, serta bagaimana makna dapat berubah dalam penggunaan sehari-hari. Yang ketiga ada pragmatik. Pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks sosial, yaitu bagaimana makna suatu ujaran dipengaruhi oleh konteks situasi, tujuan, dan hubungan sosial antara penutur dan pendengar. Pragmatik tidak hanya memfokus pada struktur bahasa, tapi juga pada bagaimana bahasa digunakan dalam interaksi nyata. Nah, fokus utama pragmatik ada yang pertama, tindak tutur. Lokusi, apa yang sebenarnya diucapkan, yaitu kata-kata atau kalimat yang digunakan. Yang kedua, ilokusi, tujuan dari ujaran seperti permintaan, pertanyaan, perintah, atau janji. Yang ketiga, perlokusi, efek atau dampak dari ujaran pada pendengar seperti apakah pendengar merasa pengaruh atau bertindak sesuai dengan ujaran tersebut. Contoh ujaran, tolong tutup pintu. Tindakan hanya sekedar menyatakan keinginan tetapi juga dapat dilihat sebagai permintaan atau perintah, tergantung pada konteks dan hubungan antara penutur dan pendengar. Yang kedua, implikatur. Implikatur adalah makna yang tersirat atau tidak diucapkan secara eksplisit tetapi dapat dipahami oleh pendengar berdasarkan konteks dan pengetahuan bersama. Contoh, jika seseorang berkata banyak pekerjaan di kantor hari ini, implikatur yang bisa ditarik adalah dia mungkin meminta bantuan atau menunjukkan kelelahan. Dalam interaksi, pragmatik juga memperhatikan prinsip kerjasama, maksi kualitas, relevasi, dan cara. Yang terakhir ada analisis wacana. Analisis wacana adalah kajian yang mempelajari penggunaan bahasa dalam teks yang lebih besar dari sekadar kalimat, seperti percakapan, pidato, atau tulisan panjang lainnya. Analisis ini berfokus pada bagaimana struktur dan makna suatu wacana terbentuk, serta bagaimana elemen-elemen dalam wacana saling berhubungan dan memberi arti dalam konteks sosial dan budaya. Analisis wacana mempelajari kohesi, hubungan antar bagian teks, koheresi, kesinambungan ide dalam teks, dan bagaimana budaya serta ideologi memengaruhi teks. Terdapat berbagai pendapat analisis wacana, seperti wacana kritis yang melihat hubungan bahasa dengan kekuasaan dan wacana naratif yang fokus pada struktur cerita. Berikut penjelasan yang didukung pendapat para ahli. Sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur kalimat, yaitu bagaimana kata-kata disusun untuk membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Menurut Noam Chomsky, 1957, sintaksis adalah struktur bahasa yang bersifat universal yang dapat ditemukan dalam sebuah bahasa. Dalam sintaksis, setiap kalimat terdiri dari elemen-elemen seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan, yang semuanya memiliki fungsi dan hubungan tertentu. Redford 1988 menjelaskan bahwa sintaksis menganalisis bagaimana elemen-elemen ini saling berinteraksi dalam struktur kalimat yang sah dan bermakna. Yang kedua, semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Ferdinand de Saussure 1916 dalam teori semiotiknya menyatakan bahwa makna adalah hasil dari hubungan antara tanda signifier dan konsep signified. Dalam semantik ada 3 jenis yang makna yang sering dibahas, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan yang ketiga ada pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan situasional. Grid 1975 dalam teorinya tentang prinsip kerjasama mengatakan bahwa dalam komunikasi yang efektif, penutur dan pendengar saling mengikuti aturan tertentu seperti maksim kuantitas, kualitas, relevasi, dan cara. Menurutnya, pemahaman komunikasi bergantung pada kohesi sosial yang disepakati bersama. Pragmatik juga mengkaji tindak tutur yang dibagi menjadi 3 kategori. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada lokusi, ilokusi, dan perlokusi. George 1969 mengembangkan teori tindak tutur yang membedakan apa yang diucapkan lokusi, tujuan atau maksud dibalik ujaran ilokusi,
dan efek ujaran terhadap pendengar per lokusi. Selain itu, pragmatik mempelajari implikator, yaitu makna yang tidak diungkapkan secara eksplisit tetapi dapat dipahami berdasarkan konteks percakapan. Dan yang terakhir ada analisis wacana, adalah kajian mempelajari penggunaan bahasa dalam teks yang lebih besar dari sekadar kalimat, seperti percakapan, pidato, atau tulisan panjang. Menurut Fetchlog 1995, analisis wacana kritis berfokus pada hubungan antara bahasa dan kekuasaan, serta bagaimana bahasa menciptakan dan memperkuat struktur sosial yang ada. Kohesi yang mengacu pada hubungan gramatikal antar bagian teks dan koheresi yang berhubungan dengan hubungan logis antar ide-ide dalam teks. Menurut dua elemen utama dalam analisis wacana, Halliday dan Hasan 1976 menjelaskan bahwa kohesi penting untuk memastikan teks memiliki alur yang jelas, sedangkan koheresi memungkinkan pembacaan memahami makna secara menyeluruh. Van Dijk 1985 mengemukakan bahwa struktur wacana memfasilitasi pemahaman pembaca terhadap pemesan yang ingin disampaikan, baik dalam bentuk naratif maupun argumentatif. Selain itu, analisis wacana kritis juga mencakup analisis ideologi dan kekuasaan yang tersirat dalam teks sebagaimana dijelaskan oleh Fetchlog 1995. Dengan demikian, sintaksis, semantik, pragmatik, dan analisis wacana merupakan bagian dari studi bahasa yang saling berhubungan dengan melengkapi. Sintaksis memfokuskan pada struktur kalimat, semantik mempelajari makna kata dan kalimat, pragmatik mengkaji konteks penggunaan bahasa, dan analisis wacana melihat bahasa dalam konteks sosial yang lebih luas. Semua itu memberikan kontribusi penting dalam memahami cara bahasa berfungsi dalam komunikasi sehari-hari, serta bagaimana bahasa memengaruhi dan dipengaruhi oleh hubungan sosial dan kekuasaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.